Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu itikafa fi hadzal masjid madul fihi sunnatan lillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa middana bil asrarin lati awdadaha ya rabbal alamin. Wa kullu sahsaini bermula dari setiap dua orang jaro yang berlaku apal kisosu, hukum kisos diberlakukan bainahuma di antara sahsaini. Sebab diberlakukannya kisos ini finapsi karena masalah kasus pembunuhan nafsi, dikarenakan masalah kasus pembunuhan. Kabarnya mubtada kullu sahsaini itu yajri juga diberlakukan bainahuma antara sahsaini bil atrofi di dalam kasus napa niku memotong anggota badan, misal memotong tangan. Bil atrofi di dalam kasus memotong anggota badan, nggak sampai mati, pokoknya telinganya dipotong atau hidungnya atau apalah gitu, tapi yang jelas tidak sampai meninggal dunia. Alati yang litilkan nafsi yang terjadi dalam kasus napa niku memotong anggota badan tersebut, yang terjadi dalam kasus memotong anggota badan tersebut. Allahu Akbar. Wa kama yustarofu, anggota badan tersebut ngoten. Ya Allah, ngoten niku. Jadi kalau terjadi seperti itu, kalau di Quran, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal uduna bil-udun was-sinna bis-sin wal juruha qisas. Melukai mata, nanti pengadilan memutuskan sebagai hukumannya mata dia juga dilukai. Dan menebas tangan, pengadilan nanti akan memutuskan tangan dia juga ditebas. Ini apa maksudnya? Agar ada efek jerak. Kalau tahu hukumannya sepadan, sepadan itu fatal karena kriminalitas yang dia lakukan fatal. Misal menebas tangan atau kaki. Bagaimana apa jadinya kalau seseorang menjalani aktivitas hidup yang seharusnya bisa normal, jadinya nggak normal karena kakinya ditebas sebagai hukuman atas tindak kriminalnya. Maka seseorang tatkala emosi sesaat, dia tidak, insya Allah akan terkendali, nggak gelap mata kemudian melakukan kriminal terencana. Itu tidak. Harapannya dengan diberlakukan syariat seperti ini itu nggak akan terjadi harapannya, karena sudah bisa dibayangkan apa jadinya kalau kita punya istri, punya anak, atau punya suami, punya anak, punya kewajiban ini itu, orang lain bisa gerak cepat, orang lain efektif, orang lain kuat, sementara seseorang dia terkendala. Kenapa? Karena dia harus menerima hukuman dari kejahatannya. Kerja tanpa tangan, hanya satu tangan. Apa jadinya? Sedangkan dia seorang petani. Gimana nyangkul pakai satu tangan? Bagaimana nyemprot pakai satu tangan? Bagaimana manjat batang kelapa pakai satu tangan? Dia mikir, iya ya, kalau gitu ini
walaupun bikin saya jengkel, bikin saya dongkol, biarlah Allah nggak sari, malaikat mencatat. Ya Allah, astagfirullah. Terkendali. Jadi kisos seperti membunuh, nanti eksekusinya hukuman mati, itu mematikan untuk menghidupi. Artinya apa yang dihidupkan? Efek jerah. Sehingga banyak manusia yang terselamatkan. Dan bisa diperkecil, kecil, dan mudah-mudahan hilang kriminalitas di muka bumi. Allahumma. Walaupun janji setan seperti itu. Ngaten itu. Ya Allah. Ngaten. Kemarin apa? Al-Maidah ayat 45. Itu bisa di cross check di situ. Ya Allah ya Rabb. Fakama yustarodu. Ngaten niku fakama yustarodu. Maka seperti halnya nopo niku telah disyaratkan. Seperti halnya telah disyaratkan fil qatili di dalam kasus pembunuhan. Fil qatili di dalam kasus pembunuhan, apa yang kemarin disyaratkan kaunuhu, keberadaannya qatil, kondisionalnya si qatil itu mukallafan, sudah mukallaf, ya sudah akil balik, berakal sehat. Ya Allah, yustarotu maka juga disyaratkan, jawabnya Sartiyah ulama tadi. Yustarotu maka juga disyaratkan fil qati'i di dalam kasusnya orang yang nopo niku memotong atau memotong di torfi kepada anggota badan, misal motong tangan. Ya Allah, seperti kejadian nopo niku ngoten nggak jauh dari tempat kita. Masya Allah, orang ngoten niku oknum emosi sesaat menebas tangan. Astagfirullah. Apa kaunuhu keberadaannya kote ngoten orang yang memotong tadi itu mukallafan, sudah mukallaf di kategori dewasa. Bukan lagi kriminal anak-anak, tapi dia sudah dewasa. Wahina idin tatkala. Apa itu nggih ngoten wahina idin tatkala sudah termasuk mukallafan. Paman maka bermula dari siapapun orangnya, itulah yuktalu bisasin. Ngoten la yukta'u bitorfihi. Ngoten paman la yuktalu. Paman bermula dari siapa saja itu layu talu, tidak dihukum mati siapa man. Bisasin sebab telah membunuh orang lain. Bisasin sebab telah membunuh orang lain. Maka jawabnya man layu to'u, maka juga tidak ngoten potong tangannya siapa man. Tidak dipotong tangannya siapa man. Bitorfihi sebab telah memotong anggota badannya sahsin. Bitorfi sebab telah memotong anggota badannya nafsin. Dan mengkiriin kula baleni nggih. Wa hina idin tatkala fin nafsi mawon nggih. Kula baleni fin nafsi yustarotu. Fin nafsi yustarotu. Jadi kalau dia seorang seorang anak kecil, tak karena memang betul marah dan direncanakan tidak, yang jelas belum balik. Dia kalau melakukan pembunuhan kan nanti direhabilitasi, tidak divonis mati. Pengadilan tidak akan menjatuhkan hukuman mati karena dia pelaku kriminal itu masih anak-anak. Begitu pula kalau dia tidak membunuh anak-anak tersebut. Itu mematahkan atau memotong salah satu atau beberapa anggota badan si kurban. Itu kalau memang pelaku masih anak-anak, tangan dia atau kaki dia ya tidak dipatahkan, tidak dipotong. Dia direhab. Kenapa? Karena masih anak-anak. Inilah kadang jadi air keruh. Kenapa?
aktor intelektual di balik layar sebetulnya orang dewasa, tapi dia bersembunyi atau mengendalikan dari suatu tempat, sementara kejahatan itu yang terang-terangan awalan adalah anak-anak kecil dalam kendali oknum itu. Anak-anak kecil belum balik, yang tatkala dia membunuh atau melukai atau sejenisnya, dia tidak akan sampai dihukum mati. Itu dikendalikan oleh aktor intelektual di balik layar. Itu sering kejadian seperti itu di banyak negara, bukan hanya bisa jadi itu terjadi di daerah artinya negeri kita, itu terjadi di banyak negara seperti itu. Kejahatan yang terstruktural yang menggunakan anak kecil sebagai pelaku kejahatan, sebagai eksekutor, sebagai ujung tombak. Waspadalah, waspadalah. Lalu kalau Sami bertemu dengan sindikat yang seperti itu, hati-hati. Ngoten hati-hati. Oleh karenanya berkali-kali kita sarankan jangan sampai berhenti berdoa kepada Allah, mohon keselamatan, doa untuk melindungi diri, jangan sampai ditinggalkan, doain orang tua, doain tetangga, doain guru, doain bangsa, doain negara agar aman. Itu jangan sampai pernah berhenti, terus begitu. Sekalipun bentuknya doa, inilah bentuk empati kita, kepedulian kita untuk keamanan kenyamanan bangsa negara kita. Allahumma amin. Kurang lebih seperti itu. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ngoten. Wasara itu wujubil kisos. Wasara itu wujubil kisosi bermula dari beberapa syarat wajibnya kisos. Ya Allah, kisos tadi berkenaan bil atrofi di dalam kasus memotong anggota badan. Di dalam kasus memotong anggota badan, pada saroiti setelah menyampaikan beberapa syarat membunuh, sifatnya saroiti al-madkurati yang telah dijelaskan. Fikisosin nafsi dijelaskan fikisosin nafsi di dalam bab kisosnya kasus pembunuhan. Khobarnya saro itu wujubil kisos fil atrof itu isnani, ada dua. Ahaduhuma bermula dari salah satunya, isnani itu al istiraku harus sama, itu al istiraku harus sama bil ismi di dalam sebutannya atau namanya, sifatnya bil ismi al-khosi yang khusus, menamai litorofi kepada anggota badan, sifatnya litorofi al-mabtu'i yang telah dipotong. Makanya ayat yang tadi dibaca Al-Maidah 45 ya, napa wal ainu bil aini, mata dibalas mata, wasinu bis sini, mematahkan gigi gantinya dipatahkan giginya, wal angku bil angfi, melukai hidung sampai bonyok, nanti yang dibonyokin juga hidungnya. Ya Allah, seperti itu. Ngoten litorfi al-maktu'i, litorfi al-maktu'i wabayanahu, kemudian menjelaskan terhadap nopo niku wau al-khos ismil khos,
Siapa yang menjelaskan al-musannifu penyusun kitab, beliau menjelaskannya biqoulihi dengan perkataannya musannif badalnya qoulihi al-yumna, yakni lafaz al-yumna dipotongnya, bermula dari dipotongnya anggota badan yang sebelah kanan. Bermula dari dipotongnya anggota badan sebelah kanan itu bilyumna, sebab telah memotong ngoten niku anggota kanannya kurban itu bilyumna, sebab telah memotong anggota kanannya kurban. Umpama si Tommy memotong tangan kanannya si Robert, pengadilan nanti ngambil keputusan eksekusinya tangan kanannya si Tommy pelaku kriminal tersebut juga dipenggal. Ya Allah, kanan digantikan kanan, kiri digantikan kiri. Ya Allah. Terus gimana Mbak kalau kriminalnya itu termasuk motong itu? Apa sih itu? Kenapa kok nggak disebut sarung? Tabu. Itunya dipotong. Walaupun motifnya itu gregetan. Iki kabeh napa niku pagar-pagar hijau kok iso digasak dipangan celutah iki. Kapok tugel ya ini. Akhirnya napa kasih napa niku ada itu kejadian di sebuah tempat kasih minum. Kasih minum itu katanya obat tidur, dan tidak berdaya, ngoten. Anunya itu nggak usah panggilin senso, bangun dia, ngoten iki. Penggal pakai napa niku kartor itu. Dimpoy. Ngoten. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah sumana. Yang lebih kejam lagi kasus di Kosovo. Setelah robohnya Uni Soviet. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kejadian itu tidak terulang lagi. Itu kejahatan militer oleh separatis. Jadi yang laki-laki itu semuanya diborgol, ditempelin di tembok ratusan orang yang di satu blok, yang blok lain lebih banyak. Kemudian perempuan-perempuan di antara mereka atau sebagian besar istri-istri mereka itu disuruh lihat. Semua celana dipeloroti. Semua burung itu dipenggal. Celam. Habis semua itu. Setelah seperti itu, perempuan atau istri di antara mereka diperkosa di depan mata dia. Setelah selesai digelondong, wah itu keji. Itu dulu jadi pimpinannya dan anggotanya yang bisa terdeteksi dan terbukti kalau itu komplotan itu menjadi kejaran dunia. Kejahatan keji seperti itu. Namanya perang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada lagi tragedi seperti itu. Ya Allah mengerikan. Maka kalau tegas seperti ini ya harapannya apa? Kembali sekali lagi ada efek jerah. Kapok tenanan, bukan kapok lombok seperti orang makan lupis atau rujak. Pedes siram, minum glek, ambil lagi nanasnya, taruh sambal, makan lagi. Bukan kapok seperti itu, biar taubatan nasuha. Itu ta'u maksudnya dipotong. Apa yumna tangan kanan masalah umpamanya. Ya Allah, bagian kanan ya, bukan tangan kanan. Ngoten niku masalah umpamanya min udunin, nyatanya dari nopo niku telinga, au yatin atau tangan, au rijlin atau kaki. Maka vonis hukumnya nanti di pengadilan bil yumna,
ngoten tangan kanan tadi dipotong, anggota kanan dipotong bil yumna sebab telah memotong napa niku ngoten niku telah memotong bil yumna ngoten anggota kanannya kurban ngoten mindalika dari udun yatin rijlin. Ya Allah, melukai pipi kanan ya kanan yang dibalas dilukai. Ngoten niku wal yusra. Bermula dari dipotong apa sih anggota kiri? Mimma dari udunin yatin rijlin. Dukiro yang telah disebut di atas apa mimma. Ngoten itu bil yusra sebab telah memotong anggota badan sebelah kirinya. Kurban sebab telah memotong anggota badan kirinya kurban mimma dari yatin rijlin ilah dukiro yang telah disebutkan apa ma nonton ya Allah sa'duna fi dunya Fawzuna bi ukhra di kontinjatan kubra wa Fatimatan Zahra di kontinjatan kubra wa Fatimatan Zahra marhaban ya Nurul marhaban marhaban jangan usahini marhaban marhaban esrokan sop kasih jarak agak renggang